semuanya, bertemu lagi bersama saya Rohmat. Di video kali ini saya akan membuat tutorial pembuatan SQL, DDL, DML untuk menyelesaikan tugas 2 basis data. Mari kita baca tugasnya terlebih dahulu. Berdasarkan Entity Relationship Diagram atau ERD di atas, silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SAMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Panduan mengerjakan, lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia pada dalam e-learning dan BMP. Pelaporan dan penilaian, laporkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video yang wajib berisi elemen sebagai berikut: perkenalan, identitas mahasiswa, langkah-langkah praktik yang dilakukan, disertai aktivitas kegiatan mahasiswa, hasil praktik yang telah dilakukan, kata-kata penutup dari mahasiswa. Untuk menyelesaikan tugas tersebut, kita akan menggunakan software atau web server SAMPP dan menggunakan phpMyAdmin. Di sini sudah terbuka untuk halaman phpMyAdmin. Untuk yang pertama kita buat database. Caranya klik baru di sini. Lalu buat database rumah sakit. Klik. Oke. Kita klik database rumah sakit, lalu kita klik SQL untuk membuat table. Oke. Kita create table nama administrator. Kita pakai varchar. Kita set sebagai primary key. Lalu kita tambahkan ini. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini keterangannya berhasil. Untuk memastikan kita bisa lihat di halaman struktur. Nah, di sini sudah terbuat tabel administrator. Nah, dengan data-data seperti ini, ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Di sini ID admin sebagai primary key. Lalu kita tambahkan data yang lain untuk mempersingkat waktu. Sebelumnya saya sudah buat SQL-nya terlebih dahulu. Di sini akan kita buat tabel dokter dengan ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, waktu kerja. Kemudian create table pasien dengan data ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien. Lalu create table dokter admin, ID data, ID admin, ID dokter. Nah, di sini kita akan tambahkan foreign key untuk ID admin dan reference ke table administrator yaitu ID admin. Lalu kita akan buat juga foreign key ID dokter dan reference ke tabel dokter dengan kolom ID dokter. Lalu kita akan buat tabel daftar
dengan kolom ID daftar, ID admin, ID pasien, lalu kita tambahkan foreign key untuk ID admin, foreign key untuk ID pasien yang terhubung ke tabel administrator dan pasien. Kemudian terakhir kita akan create table pasien dokter dengan kolom ID dokter, ID pasien, kemudian waktu periksa, resep, ID dokter dan ID pasien sebagai foreign key, kemudian reference ke tabel dokter dan pasien. Kita coba jalankan. Oke, semuanya sudah berhasil. Kita lihat tabelnya terlebih dahulu. Ada tabel administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Oke, jika sudah selesai, kita coba lihat untuk desain tabelnya. Kita klik. Nah, di sini sudah ada tampilannya seperti ini. Kita coba rapikan ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk desain tabelnya tampilannya seperti ini. Ada jalur relasi tabelnya ke masing-masing tabel berdasarkan reference atau foreign key yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita akan buat DML-nya. Di sini contohnya kita akan membuat insert into. Insertor. Dengan value contoh kita buat nomor ID-nya ini. Jaganya ya, kita coba jalankan. Nah, berhasil. Di sini kita lihat di tabel administrator sudah ada datanya ya. Di sini ID adminnya ADM 001 dengan nama admin Busari dengan waktu jaga jam 8.00. Oke. Kita tambahkan juga ke tabel yang lain. Untuk mempersingkat waktu, kita akan copy paste. Nah, di sini kita akan menambahkan data ke tabel dokter dengan value ID-nya D001 Dr. Budi, kemudian tanggal lahirnya tahun 1980 bulan 2 tanggal 15 dengan alamat Jalan Merpati nomor 3, nomor HP 08 sekian, spesialis, umum waktu kerja pagi. Yang kedua, kita akan insert info ke pasien dengan ID pasien P001 Ani perempuan Jalan Melati nomor 4. Lalu kita tambahkan lagi
P002 Suryono laki-laki Jalan Mawar nomor 15. Lalu kita tambahkan lagi P003 Suryani perempuan Jalan Duri nomor 11. Lalu selanjutnya kita tambahkan ke dokter admin dengan data DA001. Lalu di sini ID adminnya. Jadi sebelumnya kita sudah menambahkan ADM 001, kita masukkan, kemudian data dokter ID dokternya D001, kemudian insert into daftar. Di sini kita pakai DF001, ADM 001, P001, kemudian ke pasien dokter PD 001, D001, P001. Waktu periksa 2025 bulan Mei. Kemudian resepnya adalah paracetamol 3 kali sehari. Kita coba tambahkan. Nah, di sini sudah berhasil, kita bisa lihat. Misalkan di tabel daftar sudah ada DF, kemudian di tabel dokter sudah ada D001, admin, pasien kita tambahkan 3 orang. Lalu di sini adalah pasien dokter. Oke. Selanjutnya kita akan membuat tampilan atau DML select ya. Kita akan coba select. Bintang from pasien misalkan ya. Coba kita run. Nah, query tersebut untuk menampilkan tabel atau data yang berada di tabel pasien. Kita akan buat query lain. Contoh di sini saya sudah buat beberapa sampel. Kita langsung saja nah, untuk yang query yang pertama menampilkan nama pasien, resep, kemudian pasien dokter yang terhubung, kemudian di sini akan tampil nama Ani, resepnya paracetamol. Kemudian untuk yang query yang kedua, select nama pasien, nama dokter, waktu periksa, from pasien, lalu kita join, terhubung kepada ID pasien, lalu terhubung juga kepada ID dokter. Nah, di sini akan muncul nama pasiennya, nama dokter, dan waktu periksanya. Oke, kita lanjutkan ke update ya. Kita akan update data menggunakan SQL. Kita akan coba update data dokter. Misalkan di sini di data alamat dokter kita rubah menjadi Jalan Kamboja nomor 10. Ini kita coba ya. Untuk sebelumnya alamat dokternya bukan yang ini, kita akan update menjadi seperti ini. Nah, berhasil.
Kita bisa cek di data dokter. Nah, nama alamat dokternya sudah berubah. Sekarang kita lanjut ke delete. Nah, jadi untuk yang terakhir kita akan membuat delete. Jadi sebelumnya di pasien ada 3 data. Kita akan coba hapus satu data dengan delete from pasien. Where ID pasien kita hapus data yang 02 misalkan. Oke. Coba kita jalankan. Nah, di sini sudah berhasil. Mari kita lihat di data pasien. Nah, di sini datanya sudah terhapus. Yang sebelumnya ada 3 data, ada P001, P002, P003. Lalu P002-nya kita hapus. Sekian video tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Semoga video ini bisa membantu. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.